pembahasan kita akan terfokus kepada jenis-jenis kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan fiskal. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Salat Barati Ramadan. Untuk akrabnya atau agar lebih enjoy bisa dipanggil Akbar. Pada video kali ini aku ingin kita saling berbagi ilmu guna menambah sumber pengetahuan yang kita miliki agar kita menjadi generasi yang cerdas dan bermanfaat. Jadi di video kali ini Akbar akan membahas mengenai sebuah kebijakan fiskal yang nantinya pembahasan kita akan terfokus kepada jenis-jenis kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan fiskal. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang penyesuaiannya di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada peraturan pendapatan dan belanja pemerintah. Adapun instrumen dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Yang pertama ada belanja atau pengeluaran negara dengan simbol G, Government Expenditure, dan yang kedua ada perpajakan dengan simbol T, Taxes. Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam hal apa saja, yaitu dalam rangka yang pertama, membantu memperkecil fluktuasi atau dengan kata lain memperkecil ketidakstabilan dan siklus usaha. Yang kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable atau pertahanan jangka panjang dan kesempatan kerja yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak. Ketiga poin tersebut terlihat bahwa arah kebijakan fiskal yang secara teori ketika lahir memang diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro. Dalam perkembangan terakhir diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Dari sisi pajak jelas, jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh terhadap ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output dan sebaliknya. Kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel seperti permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, distribusi pendapatan. Variabel-variabel tersebut biasanya akan terkait dengan suatu kebijakan anggaran. Jadi begitu teman-teman mengenai arti dari kebijakan fiskal. Dan setelah kita memahami artinya, diharapkan teman-teman akan jauh lebih mudah untuk memahami pembahasan selanjutnya. Lalu pertanyaannya, Apa sih jenis-jenis kebijakan fiskal? jadi teman-teman setelah memahami arti dari kebijakan fiskal ini, kita akan menuju pada apa saja jenis-jenis kebijakan fiskal. Dalam pembahasan ini akan dibagi ke dalam dua bagian, di mana yang pertama adalah jenis-jenis kebijakan fiskal secara teori, dan yang kedua jenis-jenis kebijakan fiskal secara praktik langsungnya. Lanjut. Jadi pada dasarnya teori jenis kebijakan fiskal atau secara teori terbagi menjadi dua. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Jadi ada dua ya. Kebijakan ekspansif yaitu kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Apa sih yang disebut dengan pajak neto? Jadi teman-teman, pajak neto adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan setelah dikurangi berbagai kredit pajak, potongan, atau pengurangan lain yang berlaku oleh pemerintah. Secara sederhana, pajak neto adalah jumlah akhir pajak yang harus dibayarkan setelah semua pengurangan atau potongan telah diperhitungkan.
Jadi teman-teman, kebijakan ekspansif ini adalah jenis kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Lalu yang kedua, terdapat kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Selanjutnya kita lanjut jenis kebijakan fiskal dalam praktek langsungnya. Secara teoritis dikenal 4 jenis kebijakan fiskal, yaitu pembiayaan fungsional, yang kedua pendekatan anggaran, yang ketiga stabilitas anggaran, dan yang terakhir adalah pendekatan anggaran belanja berimbang. Lalu kita akan bahasnya secara satu persatu. Yang pertama tadi pembiayaan fungsional atau the functional finance. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional ini adalah Epiliner. Berdasarkan konsep pembiayaan fungsional ini, pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Di satu sisi, pengeluaran pemerintah ditetapkan dengan memperhatikan akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja. Di sisi lain, pengenaan pajak bukan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi digunakan untuk mengatur kegiatan dan produktivitas sektor swasta. Pada saat terjadi pengangguran, sektor pajak dikurangi bahkan benar-benar tidak diperlukan, dan pinjaman yang diperoleh dengan menjual obligasi pemerintah digunakan sebagai alat untuk menekan inflasi melalui pengurangan jumlah dana yang dimiliki masyarakat. Kemudian, bila pelaksanaan pajak dan pinjaman dirasakan tidak memenuhi harapan, jalan terakhir yang ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan pencetakan uang. Di dalam jenis kebijakan pembiayaan fungsional, ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional, yaitu A. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, mengatur, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur pengeluaran sektor swasta atau private sector. Yang B, apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak tepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan yang kedua, pendekatan anggaran terkendali atau the management budget approach. Dalam konsep anggaran berdasarkan pendekatan pengelolaan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak, dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Pengelolaan anggaran menurut Alvin Hansen pada tahun 2001 dalam tata hukum perpajakan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan peminjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi. Berdasarkan konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu dijaga. Kemudian untuk menghindari atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi, selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga ada stabilitas anggaran. Konsep stabilitas anggaran disebut stabilitas anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam bentuk fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada ikut campur pemerintah secara langsung. Yang secara sengaja atau direncanakan dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program pajak, ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja. Dengan kata lain, pendapatan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, sedangkan pengenaan pajak
kebijakan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh. Selanjutnya, pendekatan yang keempat ada pendekatan anggaran belanja berimbang atau balance budget approach. Cara yang diberikan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan. Tujuannya adalah tercapai anggaran berimbang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang berdasarkan konsep anggaran yang berimbang. Pada masa depresi atau krisis, pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan. Di sisi lain, pemerintah dari sektor pajakan ditingkatkan yang diikuti dengan upaya untuk tidak menimbulkan deflasi yang berkelanjutan. Sebaiknya dalam masa inflasi, sektor perpajakan akan dimanfaatkan secara terarah untuk mencegah timbulnya dampak inflasi yang tidak diharapkan. Jadi begitulah teman-teman semuanya mengenai apa saja jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Walaupun pembahasannya cukup panjang, aku berharap teman-teman tidak mengalami kesulitan pemahaman. Kalau masih bingung, boleh diputar ulang dan dipahami secara perlahan. Oke, lalu apa saja instrumen dalam kebijakan fiskal? Instrumen kebijakan fiskal yang pertama ini ada perpajakan. Perpajakan adalah instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat mempengaruhi perubahan dalam pendapatan, konsumsi, dan investasi sekali pakai. Kebijakan pajak anti depresi meningkatkan pendapatan sekali pakai individu, meningkatkan konsumsi dan investasi. Tentunya akan ada lebih banyak dana dengan orang-orang konsumsi dan tujuan investasi pada saat mengelola pajak. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan aktivitas belanja, yaitu akan cenderung meningkatkan permintaan efektif dan mengurangi kesenjangan deflasi. Adapun jenis-jenis pajak, yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun dan dikenakan kepada perorangan atau badan disebut dengan pajak penghasilan PPh. Penghasilan yaitu dimaksud kemampuan ekonomis yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menambah kekayaan baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Objek pajak yang dikenakan PPh atas penghasilan berupa 1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang ada di bursa efek. Yang ketiga, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Selanjutnya, yang keempat, ada penghasilan lainnya yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Jenis pajak yang kedua ada pajak pertawaran nilai atau singkatannya ini PPN. Pajak ini sering ada ketika sedang melakukan transaksi belanja atau makan di suatu restoran. Namun tidak semua orang tahu tentang pajak pertambahan nilai atau PPN ini. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang kena pajak atau pemakaian jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Ini salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Jenis pajak yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Ini singkatannya PPN-EBM. Setiap barang mewah akan dikenakan kena pajak dan digolongkan ke dalam jenis pajak penjualan atas barang mewah. Dan pastinya barang tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya jenis pajak yang terakhir ini ada pajak bumi dan bangunan atau singkatannya ini PBB. Jika kita memiliki tanah atau memanfaatkan tanah dan mempunyai bangunan, maka wajib dikenakan pajak bumi dan bangunan. Awal mula PBB ini termasuk ke dalam pajak pusat sebenarnya, tetapi pada 1 Januari tahun 2014 PBB berdesaan dan perkotaan termasuk ke dalam pajak daerah, kecuali PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih termasuk ke dalam pajak pusat. Lanjut kepada instrumen kebijakan fiskal yang kedua, yaitu disebut dengan pengeluaran publik. Partisipasi aktif pemerintah dalam kegiatan ekonomi memiliki peran yang signifikan, terutama dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Peningkatan pengeluaran publik memicu efek pengganda yang berarti bahwa setiap unit tambahan belanja pemerintah dapat meningkatkan output ekonomi secara lebih besar dan daripada jumlah awal yang dibelanjakan. Dengan demikian, pengeluaran yang lebih tinggi di sektor-sektor strategis dapat memperkuat kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas
kesempatan kerja sebaiknya atau sebaliknya, pengurangan pengeluaran publik dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya stimulus dari pemerintah menyebabkan penurunan permintaan agrarian dan tingkat produksi yang pada gilirannya berdampak pada lapangan kerja dan pendataan. Berikut ini adalah jenis-jenis pengeluaran publik yang digunakan oleh pemerintah pusat serta alokasi dana yang diberikan ke daerah. Yang pertama ini ada belanja pegawai. Pengeluaran untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri termasuk biaya operasional yang terkait dengan sumber daya manusia di sektor publik, juga untuk anggaran untuk pelatihan, pengembangan, kapasitas, serta insentif lainnya yang meningkatkan kinerja aparat negara. Yang kedua ada belanja barang. Untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, dan kebutuhan logistik lainnya. Pengeluaran ini juga mencakup pembelian bahan habis pakai yang digunakan dalam kegiatan administrasi dan operasional. Selanjutnya yang ketiga ada belanja modal. Investasi jangka panjang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, fasilitas publik lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial jangka panjang serta meningkatkan kualitas layanan publik. Yang keempat ada pembayaran bunga utang. Dana yang dialokasikan untuk membayar bunga dari utang pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran bunga utang merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan negara untuk menjaga kredibilitas fiskal dan menghindari gagal bayar. Atau yang kelima, subsidi. Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga barang di sektor tertentu, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti BBM, listrik, pangan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam ada belanja hibah. Pengeluaran ini terdiri dari pemberian dana atau bantuan kepada pihak ketiga seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pemerintah daerah untuk mendukung program tertentu. Selanjutnya yang ketujuh ada bantuan sosial. Dana yang disalurkan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan membutuhkan, seperti keluarga miskin, anak yatim, dan lansia. Keseluruhan pengeluaran publik ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selanjutnya kita membahas tentang instrumen dari kebijakan fiskal yang ketiga, disebut dengan obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang seringkali digunakan untuk perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain untuk mendapatkan dana dengan cara meminjam dari investor. Secara sederhana, obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, di mana penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali jumlah uang yang dipinjam pada waktu tertentu di masa depan, yang dikenal sebagai tanggal jatuh tempo. Obligasi dapat diterbitkan oleh berbagai jenis lembaga, termasuk perusahaan swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, serta pemerintah pusat maupun daerah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah biasanya dianggap lebih aman karena risiko gagal bayar relatif rendah dibanding dengan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Investasi dalam obligasi seringkali disamakan dengan investasi dalam deposito bank karena keduanya memberikan penghasilan bunga yang tetap, namun obligasi menawarkan fleksibilitas lebih besar karena dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo, memungkinkan investor untuk mencairkan dana mereka lebih awal jika diperlukan. Ketika obligasi mencapai waktu jatuh tempo, penerbit obligasi harus membayar kepada investor jumlah pokok obligasi sesuai dengan nilai nominalnya ditambah bunga kupon terakhir yang belum dibayarkan. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan BUMN maupun swasta. Terdapat variasi seperti obligasi kupon tetap, kupon variabel, dan obligasi syariah. Selanjutnya yang
Yang kedua ada obligasi pemerintah, diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Contoh yang umum dikenal adalah obligasi retail Indonesia atau ORI. Jenis ini juga mencakup obligasi dengan kupon tetap dan variabel. Yang ketiga ada obligasi retail, dikhususkan untuk individu dan dijual melalui agen penjual yang ditunjuk pemerintah, memungkinkan masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi. Keempat ada obligasi syariah atau suku. Sesuai dengan prinsip syariah, jenis ini mencakup suku mudharabah dan suku ijarah yang mengatur keuntungan berdasarkan akad syariah. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, di mana pada poin ini kita akan mempelajari Apa saja sih peran kebijakan fiskal dalam perekonomian? peran kebijakan fiskal yang pertama ini untuk meningkatkan laju inflasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan laju inflasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal ini juga dapat digunakan untuk mendorong dan menghambat untuk investasi tertentu. Yang kedua, untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Maksudnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara serentak, berupaya memacu laju pembentukan modal. Nantinya investasi optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas, dan pengurangan biaya produksi. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lainnya, sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program kendali jumlah penduduk. Selanjutnya yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kebijakan fiskal ini memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan internal dan eksternal. Lalu yang kelima, untuk mengurangi inflasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengurangi inflasi. Salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Yang terakhir adalah keenam, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah pembahasan kita mengenai kebijakan fiskal. Berharap teman-teman dapat memahami apa yang aku sampaikan sehingga konsep berbagi ilmu ini dapat terrealisasikan dengan baik. Atau mungkin dari teman-teman yang merasa terdapat kesalahan atas apa yang aku sampaikan, aku minta maaf. Silahkan komen pada kolom komentar mengenai pendapat teman-teman semuanya, agar kita saling mengingatkan atas ketidaksempurnaan yang kita miliki. Berucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.